Ya, selamat malam pemirsa, teman-teman, rekan-rekan. Salam jumpa lagi dengan saya, Stefan, channel membahas ruang lingkup kita di sekitar kita. Dimanapun kita berada, kita bisa saling berbagi, sharing tentang apa yang sedang terjadi di sekitar lingkungan kita ataupun dalam hidup kita, dalam pekerjaan kita. Kesuksesan adalah jika kamu mengenal sesuatu yang kamu buat, kamu lakukan, tercapai atau tidak tercapainya tujuan itu. Sekali lagi saya mau sampaikan, tekankan bahwa kesuksesan adalah kita harus membicarakan apa yang terjadi di sekitar kita, lingkungan kita, ruang kerja kita. Entahkah dia berhasil atau tidak, kita akan mengetahuinya tentang kesuksesan itu. Jadi kesuksesan kita akan mempelajari berhasil atau tidaknya berhasil dalam mencapai tujuan. Jadi kesuksesan itu bukan karena kita berhasilnya merubah suatu pekerjaan kita, artinya sudah melakukan seberat mungkin terus tiba-tiba tidak tercapai. Bukan. Kesuksesan adalah langkah awal kita untuk melakukan satu pekerjaan. Niat kita melakukan satu pekerjaan, baik tercapainya atau tidak tercapainya, satu langkah sudah menentukan Anda menuju kepada kesuksesan. Jadi kesuksesan itu harus kita miliki, harus kita mendapatkan kunci untuk menuju kepada langkah yang kita capai. Teman-teman, kita sama-sama berbagilah masalah kesuksesan ini. Karena seperti contoh Presiden Amerika, Presiden Indonesia, kalau dia tidak punya satu langkah untuk berbuat sesuatu atau maju dalam apa yang dia rindukan, kalau dia tidak mau melangkah, dia tidak mau maju ke depan untuk meraih cita-cita kehidupan, seperempat kehidupan, bahkan setengah kehidupan, dia akan menjadi nilainya berkurang. Tetapi jika dia mempunyai satu langkah yang sangat menentukan, dia mempunyai semangat hidup, kalau dia mempunyai satu spirit yang sangat luar biasa, kesuksesan itu akan menyertai dia, akan membawa dia satu demi satu, langkah demi langkah, tahap demi tahap, akan mencapai kepada tujuan yang dia sedang untuk mendapatkan tujuan itu tadi, ingin meraih tujuan itu. Banyak kita lihat di sekitar kita, baik dia sebagai wanita karir ataupun laki-laki yang berkarir, yang mereka ambil adalah langkah maju untuk mendapatkan kesuksesan, atau dengan kata yang umum adalah keberhasilan. Jadi keberhasilan kita ditentukan dengan semangat langkah yang harus kita ambil dan kita buat. Kita harus buat. Kalau kita tidak buat untuk meraih sesuatu yang kita capai, atau hadiah atau keuntungan ataupun
itu adalah sebagai apa namanya upah buat kita, atau suatu kemenangan, atau sesuatu yang sungguh berarti di dalam hidup kita. Kalau tanpa kita menerimanya, tanpa kita melakukannya, dari hasil daripada kita pikirkan atau kita capai, tidak sama sekali akan mendapatkan. Jadi teman-teman, guys, rekan-rekan, teman-teman yang um, di bawah berpikir, pikirkanlah perkara yang besar untuk kamu lakukan, untuk saya dan saudara lakukan, rekan-rekan lakukan, untuk maju. Itulah akan disebut satu prestasi yang gilang gemilang apabila kita eh, maju kepada satu langkah, karena satu langkah ini akan menentukan 1000 langkah yang kamu akan capai, kamu akan dapat. Tidak peduli hambatan apapun yang terjadi di luar sana, di muka sana, yang datang kiri dan kanan, saya percaya mungkin ada sesuatu yang mengikat kita dengan halangan-halangan yang sangat membuat kita gaduh untuk kita lewati. Jangan peduli, lakukan saya apa yang menjadi tugasmu dengan langkah yang semangat. Jadi lakukanlah segala sesuatu itu dengan sukacita, dengan semangat. Dan pertama, kita semua harus berdoa kepada Tuhan pencipta kita, yang menciptakan kita, yang memberikan kita hikmat, yang memberikan kita kepintaran, yang memberikan kita kecerdasan untuk kita lakukan apa yang baik buat kita, dan akan menjadi contoh bagi teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, keluarga kita, atau orang di sekitar kita. Bagi saya sangat perlu sekali untuk kita mengambil satu langkah inisiatif yang membuat kita akan jadi seperti apa yang orang mau, mungkin dari keluarga mau, supaya kita berhasil dan mencapai kepada satu tujuan. Kita harus tunjukkan kepada di tengah-tengah masyarakat kita, karena kita hidup dalam ruang lingkup di mana ada sahabat kita, ada keluarga kita, ada rekan, ada sesama kita, ada status yang mungkin ke status yang tinggi dan yang rendah dalam ruang lingkup kita. Nah, bagaimana kita bisa tunjukkan? Kita harus melakukan sesuatu, yaitu sesuatu yang harus mereka lihat, di mana akan berhasil membawa hasil hidupmu kepada orang lain, dan orang lain itu akan melihat, bahkan mereka berkata menikmati akan apa yang kamu lakukan yang sangat baik. Masalah hambatan biasanya seorang dia ingin berhasil, dia harus melewati masalah-masalah, pencobaan-pencobaan, hambatan-hambatan. Bagaimana caranya? Haruslah dilalui, dia singkirkan masalah-masalah itu, dia singkirkan cobaan-cobaan itu, dia singkirkan halang-halangan itu. Dia harus tarik hidupnya dan bawa hidupnya menuju kepada tugas pencapaian hidup dia. Contoh tugas pencapaian hidup saya ingin punya mobil, saya ingin punya rumah, saya ingin punya rekan-rekan yang bisa menerima saya seperti apa adanya. Kehidupan kita, kalau kita memikirkan hal itu, akan terjadi dan akan tercapai, dan tidak satupun manusia yang akan merintangi kita, asal tujuan kita yang benar, tujuan kita yang sehat, yang berguna bagi orang lain, supaya mereka melihat, dia lakukan hal-hal yang bagus, yang patut terpuji dilakukan, tidak membuat resah di sekitar masyarakat, di sekitar keluarga atau ruang lingkup di mana dia berada sebagai di tengah-tengah masyarakat.
Nah, bagi saya itulah yang harus kita miliki untuk menuju ke sukses kita, pencapaian kita, di mana saja kita bisa melakukan aktivitas yang masuk kepada apa yang harus kita bisa menerima. Jadi bagi saya, pikirkan jika kita melangkah, kita harus sukses. Pikirkan jika kita ingin mencapai tujuan, bahwa tujuan rencana itu atau capaiannya itu kecil atau besar, pikirkan itu harus sukses. Kalau tidak, Anda sendirilah yang menggagalkan rencana Anda, rencana saya, semua yang sedang hidup di dalam kita. Rencana itu akan dia satu rencana, dia itu ada dalam diri kita, dan rencana itu akan disebut berhasil atau tidak berhasil, dan dia tidak lepas dari perjuangan kita, yaitu bagaimana kita melakukan rencana itu dan menggeserkan rintangan, cobaan, halangan yang ada di sekitar kita, di kiri kita, di kanan kita. Kita harus geserkan, bukan berarti membuat gaduh atau apa, tidak, tapi memprioritaskan rencanamu supaya tercapai. Teman-teman sekalian, rekan-rekan semuanya, saya ingin menghimbau, jika kamu dalam keadaan lemah, dalam keadaan tidak bersemangat, pikirkanlah, carilah teman yang bisa berbagi. Kita ingin menceritakan tentang apa yang menjadi masalah kita, apa yang menjadi tujuan kita, rencana kita yang akan tercapai. Kita harus berbagi sama dia biar dia mendengarkan, dan mungkin kalau dia suka, mungkin dia akan menerima, dan mungkin dia akan menyarankan apakah itu yang baik, terbaik, atau yang kurang baik. Ya, kita harus dengarkan hal itu. Dan bagi saya, untuk melakukan pencapaian satu kerinduan kita harus berbagi dengan orang yang bisa menerima kita, bisa mendengarkan kita, ataupun pancing dia untuk kita bisa saling berbagi cerita. Maka di situ rahasia kesuksesan akan terjadi. Kalau kamu berbagi ke satu orang, dua orang, tiga orang, itu akan besar rahasia kesuksesan dalam kamu melakukan secara pribadi atas dorongan dan dukungan dari teman-teman atau rekan-rekan sekalian. Jadi bagi saya, keberhasilan, kesuksesan akan mendukung semuanya lewat teman-teman, orang tua kita, keluarga kita, sahabat kita, ataupun semua di sekitar kita yang suka mau mendengar apa yang kita akan lakukan. Oke, jadi inilah sedikit tips yang saya sampaikan, diperuntukkan khususnya bagi mereka yang tidak mencapai kesuksesan. Dia harus rubah cara pemikirannya, dia harus membangun lewat lingkungan di sekitar dia untuk membantu untuk mencapai kesuksesan yang dia rindukan, baik dari keluarga ataupun teman-teman di sekitar dia. Pasti akan terjadi, mereka akan mendukung, mereka akan menyuguhkan untuk prioritas yang kamu inginkan. Ya, untuk saat ini itulah yang bisa saya sampaikan malam ini. Nanti kita akan bicara lagi, masih banyak. Kalau Anda menyukai, teman-teman rekan-rekan menyukai, akan komentar saya.
Nanti kita saling memberi tanggapan, mungkin beri komentar atau like. Kita membahas secara terbuka supaya kita tidak tertutup dalam saling bercerita. Mungkin ada masalah yang harus kita sampaikan, masalah-masalah itu yang harus kita sebutkan supaya kita bisa melihat rencana kita berhasil di mananya, berapa persennya. Kita akan melihat akan terjadi kurang lebih dari 50% akan tercapai. Jadi untuk itu saya berbagi tentang cara untuk menuju keberhasilan kesuksesan dengan kita berbagi dengan orang lain, bercerita tentang apa yang menjadi rencanamu yang akan berhasil, supaya orang lain juga yang tidak berhasil selama yang tidak tahu apa-apa mendengar segala komentarmu, mungkin ceritamu, mereka akan menyukai dan akan berbagi cerita-cerita selanjutnya untuk menuju kepada rahasia kesuksesan kita, keberhasilan kita. Oke, salam sejahtera selalu dan salam jumpa selalu dalam video-video yang akan datang. Terima kasih, respon Anda sangat menghargai saya dan Tuhan selalu memberkati rekan-rekan sekalian. Terima kasih, sampai jumpa.